Nah, kalau peradilan pidana sudah benar. Jadi timnya TPAU ya, tim pembela alim ulama atau apa gitu. Kalau gitu betul loh, laporan ke Bareskrim. Gitu kan? Itu bisa jalan sendiri-sendiri, tetapi begini, karena pengaduan Pak Jokowi ini tentang pencemaran nama baik, berita bohong dan sebagainya, karena adanya dituduh ijazah palsu dan sebagainya, maka seharusnya ya yang diputuskan lebih dulu itu yang perkara utamanya. Yang pertama tadi ya? Yang Bareskrim. Yang Bareskrim dulu ya? Iya, karena kalau ini Bareskrim menyatakan benar bahwa ini palsu, berarti perkara di sana gugur. Selamat datang di Opini Alvin. Mahfud MD bela Jokowi di kasus gugatan ijazah palsu. Beredar isu di berbagai media, seolah Mahfud MD memposisikan diri sebagai orang yang ikut membela Joko Widodo. Namun jika kita menyimak dengan sungguh-sungguh pernyataan Mahfud MD, mantan Menko Polhukam yang juga pernah menduduki jabatan sebagai Ketua MK ini, sesungguhnya hanya menjelaskan duduk perkara sesuai keahlian dan pemahaman hukum yang dia pahami. Di video ini, Mahfud menjelaskan bahwa perkara ijazah palsu yang dipersoalkan kelompok penggugat ijazah Jokowi, sesungguhnya adalah perkara pidana dan bukan perdata. Hal ini diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP. Mahfud MD secara gamblang menjelaskan, kenapa selama ini, kasus ijazah Jokowi selalu berakhir ditolak atau NO oleh pengadilan, karena didaftarkan dengan perkara perdata. Maka langkah terakhir yang ditempuh tim pembela ulama dengan melaporkan kasus ijazah ini ke Bareskrim sebagai tindakan pidana, oleh Mahfud MD dianggap sebagai langkah hukum yang sudah tepat. Mahfud MD justru menyoroti langkah hukum Jokowi melaporkan orang-orang yang menggugat ijazahnya. Mahfud MD berpendapat seharusnya Jokowi bersabar menunggu putusan pengadilan tentang keabsahan ijazahnya. Jika di kemudian hari pengadilan memutuskan bahwa benar ijazahnya asli, barulah Jokowi bertindak melaporkan orang-orang yang selama ini secara terbuka mempublikasikan narasi bahwa ijazah Jokowi palsu. Namun demikian, Mahfud MD juga menjelaskan pasal 310 KUHP ayat 3 yang menyebutkan bahwa tidak termasuk pencemaran nama baik, suatu perkara yang menyangkut kepentingan publik. Maka jika menggugat ijazah palsu Jokowi dianggap demi untuk kepentingan umum, maka pihak kepolisian tidak bisa menindaklanjuti laporan Jokowi, baik jika ijazahnya terbukti asli maupun palsu. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan Mahfud MD berikut ini. Jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Ijazah Pak Jokowi, apa jalan keluar secara konstitusi kita? Khususnya dari hukum tata negara untuk urusan ini supaya tidak berlarut-larut. Iya, begini, tidak apa-apa kita dudukkan lagi, meskipun saya sudah bicara sekilas, dudukkan lagi persoalannya. Sekarang perkembangannya menurut saya sudah mengarah ke cara penyelesaian yang lebih elegan. Lebih elegan penyelesaian, Ya, oke. karena melalui hukum pidana. Karena memang kalau dugaan ijazah palsu yang kemudian diduga atau dituduhkan sebagai kebohongan dalam pemberian dokumen itu ranahnya pidana, ya bukan perdata. Saya ingin ulangi bahwa melaporkan atau menggugat perdata sebuah ijazah palsu itu tidak bisa dihukum perdata, ya, karena hukum perdata itu mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang timbul karena adanya perikatan. Perikatan itu bisa muncul karena perjanjian, bisa muncul karena peristiwa. Di sini ada dua pihak. Satu pihak yang dirugikan dan mempunyai hak untuk menagih. Yang kedua, pihak yang merugikan orang lain dan wajib memenuhi hak di dalam perjanjian itu. Semacam kontrak berarti ya? Iya, kontrak. Kalau hukum perdata itu perdata kontrak. Ya? Sehingga ketika kasus ijazah palsu ini atau ijazah asli atau palsu ini masuk ke pengadilan perdata, menjadi niscaya bahwa pengadilan perdata akan mengatakan, loh, Anda sebagai badan hukum perdata atau perorangan, itu ruginya apa dari ijazah palsu? Lahir perjanjian apa dari ijazah palsu? Tidak ada kan? Karena tidak ada perjanjian antara pemegang ijazah dengan orang yang menggugat itu, yang dimana pemegang ijazah harus memenuhi. Karena tidak ada, maka dalam istilah hukum itu NO namanya, ya,
Net on Verklaard itu NO lah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima. Bukan ditolak. NO. Bukan ditolak ya? Iya, bukan ditolak. Tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima dan ditolak itu beda. Tidak dapat diterima itu bukan urusan saya. Atau ini belum waktunya. Atau ini sudah daluarsa. Itu tidak dapat diterima gitu. Perkaranya tidak diperiksa. Kalau ditolak, perkaranya diperiksa dan kalau ditolak. Perkaranya diperiksa. Diperiksa. Dulu. Oh ya benar ini. Merugikan si ini. Putus. Atau ini benar tapi tidak merugikan, putus gitu. Pasangannya tidak diterima tuh dengan diterima, pasangannya ditolak itu dikabulkan. Dikabulkan. Ya kan? Yeah. Nah, ditolak atau dikabulkan gitu. Itu sudah masuk pokok perkara. Kalau tidak diterima dan diterima itu baru syarat. Jadi perdata betul. Nah, kalau begitu apa Anda menuntut? Loh, saya mewakili rakyat karena ini keputusan tata usaha negara. Anda bisa yang mewakili rakyat itu DPR. Rugi apa? Kan gitu. Anda kan pribadi. Anda kan pribadi. Nah, kalau begitu ini soal urusan publik, kepentingan publik. Oke. Kalau kepentingan publik, sebuah surat yang dianggap bermasalah itu harus dibawa ke peradilan tata usaha negara. Oleh sebab itu Anda tidak bisa menggugat ke peradilan tata usaha negara tanpa menggugat tata usaha negara apa yang telah dianggap bersalah mengeluarkan satu surat seperti ijazah. Anda tidak bisa dong langsung menggugat Pak Jokowi ke PT UN. Karena di dalam undang-undang, peradilan tata usaha itu peradilan antara pejabat melawan rakyat, perseorangan atau hukum perdata. Nah, pejabat tata usaha itu negara siapa? UGM. Nah, kalau mau menggugat ya ke peradilan tata usaha negara dan minta ke UGM. Tapi lagi-lagi di PT UN itu pihak yang menggugat itu hanya orang yang dirugikan secara langsung oleh sebuah surat. Oleh sebab itu lawannya pejabat. Orang yang dirugikan secara langsung. Secara orang atau badan hukum privat. Itu dibawa ke peradilan tata usaha negara. Oleh sebab itu peradilan tata usaha negara pun kalau minta agar ini diputus palsu atau tidak sah, tidak bisa. Juga tidak bisa ya? Tidak bisa. Harus menggugat UGM. Nah, UGM tidak merasa merugikan, cuma mengeluarkan ijazah. Dan PT UN pun menyatakan NO tidak dapat diterima. Kan gitu. Ini jalur hukumnya. Nah, Pak, ini kan merugikan masyarakat kepentingan. Nah, kalau begitu, masuk ke peradilan pidana. Iya kan? Nah, kalau peradilan pidana sudah benar. Jadi timnya TPAU ya, tim Pembela Alim Ulama atau apa gitu. Kalau gitu betul loh, laporan ke Bareskrim bahwa ini ada penggunaan ijazah yang tidak otentik yang mengelabui publik. Bisa itu kebohongan publik dan macam-macam pasalnya banyak. Jadi kalau jalurnya ke sana sudah benar. Kita harus nunggu peradilan pidananya dulu, ya. Tapi pada saat yang sama, nah kan, Pak Jokowi juga mengajukan pidana kan? Betul. Jadi ada dua pidana. Yang ini laporan tentang kepalsuan, ya, yang ke Bareskrim itu bahwa ini palsu, ini buktinya ada sekian bukti, bukti. Nanti uji forensik. Tapi ini loh, Anda bikin gaduh, memfitnah, mencemarkan nama baik, dan macam-macam. Pak Jokowi ngadu juga. Iya. Ya kan? Nah, kita tunggu putusannya. Tetapi tentu ini akan berlomba kan? Yang mana sih yang mau diputuskan lebih dulu? Itu kan? Itu bisa jalan sendiri-sendiri, tetapi begini, karena pengaduan Pak Jokowi ini tentang pencemaran nama baik, berita bohong, dan sebagainya, karena adanya dituduh ijazah palsu dan sebagainya, maka seharusnya ya yang diputuskan lebih dulu itu yang perkara utamanya. Yang pertama tadi ya? Yang Bareskrim dulu ya? Iya, karena kalau ini Bareskrim menyatakan benar bahwa ini palsu, berarti perkara di sana gugur. Iya. Iya kan? Kalau ini tidak benar, perkara sini lanjut. Iya. Nah, di situ ada beberapa putusan Mahkamah Agung ya, yang bisa dijadikan dasar untuk memutuskan ini. Nah, sekarang begini ya, kenapa saya katakan harus diselesaikan dulu di Bareskrim, harus lebih dulu. Yang pertama Bareskrim dulu ya? Iya, karena laporan Pak Jokowi. Karena itu tadi, kalau ternyata ini benar, itu bisa lanjut. Kalau tidak benar, betul, kan perkara ditutup yang pengaduan Pak Jokowi itu. Iya. Kalau memang si orang ini
yang menuduh ijazah palsu ini benar misalnya, betul. Ya perkaranya ditutup yang Pak Joko ini benar. Kalau tidak benar baru lanjut. Nah, oleh sebab itu untuk menyatakan benar dan tidak benar selain kepentingan material, ya bukti material nanti yang ditemukan bahwa ini benar atau tidak benar, ada lagi satu tuduhan bahwa orang itu sudah dianggap mencemarkan nama baik atau memfitnah atau menyebabkan menyiarkan berita bohong tetapi tentang sesuatu yang kemudian menyudutkan orang lain, itu bisa tidak dihukum meskipun dia salah kalau itu dilakukan untuk kepentingan umum, kepentingan publik ya. Ya, kalau untuk bisa tidak dihukum kalau tujuannya untuk kepentingan umum. Iya, kalau tujuannya untuk kepentingan umum. Di mana Pak itu? Di dalam pasal 310 ayat 3 KUHP. Satu tindakan yang dilakukan untuk membela kepentingan umum atau untuk membela diri, membela diri dari serangan lalu dia membuka rahasia sesuatu, itu dia bisa dibebaskan meskipun dia benar menyebarkan sesuatu berita yang tidak mengenakan. Nah, oleh sebab itu sebaiknya memang ditunggu Bareskrim lebih dulu. Lalu di sini ada jurisprudensi gini, betapa bahwa harus dimulai dari satu kasus tindak pidana utamanya dulu. Yang di Polda dilaporkan Pak Jokowi itu kan tindak pidana ikutan. Ya. Tindak pidana utamanya kan laporan TPAU itu. TPAU ya, Bareskrim. Nah, ada putusan ya, Mahkamah Agung memutuskan melalui vonis nomor 882 tahun 2010, ada seseorang mencemarkan nama baik orang dengan tuduhan korupsi. Yeah. Dihukum orang ini karena menyebarkan sebuah berita yang katanya korupsi, ternyata kata Mahkamah Agung tidak. Sehingga orang ini dihukum 6 bulan. Kamu dihukum 6 bulan, masa percobaan setahun. Karena kamu menyebarkan berita tidak benar. Ini putusan EMA ya? Iya, putusan EMA. Padahal pada waktu yang sama, ini ada peradilan perdatanya yang menggugat orang ini ke pengadilan perdata. Di pengadilan perdata, dia digugat karena telah menyebarkan berita bohong untuk membayar uang kerugian sekian. Ternyata oleh perdata dibebaskan, oleh pidana dihukum, oleh perdata dibebaskan. Dengan putusan perdatanya itu putusan nomor 300. Perdata tahun 2010. Menang di perdata, dihukum di pidana. Akhirnya dia PK. PK menyatakan orang bebas. Nah, itu pentingnya tertib kalau dua perkara ada dua perkara. Tidak saling sama-sama dulu. Tidak saling sama-sama maju. Pidana utamanya dulu, baru ikutannya. Kalau pidana utama sudah final, apapun putusannya, ikutan akan menentukan. Oh, ini dia benar tuh menentukan itu, maka yang pidana ikutan yang di Polda itu tidak jalan. Oh, dia tidak benar, tetapi dia demi kepentingan umum juga ini tidak jalan. Oh, dia tidak benar dan memang memfitnah, masuk di sini. Perkara yang anunya itu jalan gitu. Nah, ini untuk saja untuk tertib hukum. Jadi cukup jelas ya? Mahfud MD hanya mendudukan perkara sesuai aturan tertulis yang ada, tanpa bermaksud membela salah satu pihak. Bahwa jika penggugat ijazah Jokowi tetap menggugat melalui peradilan perdata, maka pengadilan akan menolak, karena peradilan perdata adalah peradilan yang menyelesaikan sengketa administrasi yang merugikan salah satu pihak secara langsung. Peradilan perdata tidak akan melayani kasus jika tidak ada bukti dokumen perjanjian tertulis dua pihak, yang di kemudian hari terbukti bahwa salah satu pihak dirugikan. Oleh karena itu, Mahfud MD menilai bahwa langkah TPUA melaporkan kasus ijazah Jokowi melalui Bareskrim atau menempatkan kasus ini sebagai kasus pidana dinilai sudah tepat. Kalaupun Mahfud MD tidak melibatkan diri dalam upaya pembuktian ijazah Jokowi, menurut Mahfud ini hanya semata-mata karena persoalan etika. Adalah sangat tidak elok jika pihak yang terlibat langsung dalam sebuah kontestasi ikut terlibat langsung seolah-olah mencari-cari kesalahan pihak lain karena dapat dianggap tendensius dan tidak profesional. Semoga penjelasan ini dapat mencerahkan.